Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 4D akan menjelaskan konflik sumber daya alam di Papua. Yang pertama, di sini anggotanya ada Yasinda Takianita dengan NIM 6670220099, Yasinda Uri 6670220107, Salma Aisy 6670220144. Nah, yang pertama di sini apa sih konflik sumber daya alam itu? Konflik sumber daya alam adalah perselisihan atau pertentangan yang terjadi antara individu, kelompok, atau negara terkait dengan akses, kepemilikan, penggunaan, dan pengelolaan sumber daya alam. Misalnya seperti tanah, air, minyak, gas, mineral, dan hutan. Nah, konflik ini tuh bisa muncul karena beberapa faktor. Antara lain ada kelangkaan sumber daya, di mana hal ini tuh ketika sumber daya alam terbatas atau mulai habis, maka persaingan untuk mendapatkannya meningkat yang dapat memicu konflik. Terus yang kedua ada distribusi tidak merata, di mana ketidakadilan dalam distribusi sumber daya alam, beberapa pihak mendapat lebih banyak keuntungan, sementara yang lain tidak mendapat bagian yang adil, sehingga bisa menyebabkan konflik juga. Kemudian yang ketiga ada hak kepemilikan. Hak kepemilikan itu merupakan perselisihan mengenai siapa yang memiliki hak legal atau tradisional atas sumber daya tertentu. Dan hal ini tuh bisa menyebabkan konflik. Terus ada penggunaan yang berlebihan. Penggunaan yang berlebihan itu maksudnya adalah eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan tanpa memperhatikan keberlanjutan yang dapat menyebabkan degradasi lingkungan. Dan juga konflik ini tuh bergantung pada sumber daya tersebut. Nah, yang terakhir ada intervensi eksternal, di mana keterlibatan perusahaan multinasional atau pemerintah asing dalam eksploitasi sumber daya alam di suatu daerah seringkali menyebabkan konflik dengan penduduk lokal. Terus di sini ada latar belakang konflik Papua, di mana konflik sumber daya alam di Papua ini memiliki latar belakang yang kompleks dan juga multifaset, yang melibatkan berbagai faktor sejarah, politik, ekonomi, dan sosial. Nah, Papua secara resmi menjadi bagian dari Indonesia pada tahun 1969 melalui penentuan pendapat rakyat (PPRA). Namun, banyak warga Papua merasa bahwa proses ini tuh tidak adil dan tidak mencerminkan keinginan mereka. Yang sebenarnya, faktor utama konflik sumber daya alam di Papua ini ialah adanya eksploitasi sumber daya alam, ketidakadilan sosial dan ekonomi, pelanggaran hak asasi manusia, dan kepentingan internasional. Nah, terus selanjutnya ada pemicu konflik. Jadi pemicu dari timbulnya konflik di Papua ini adalah karena masyarakat asli di Papua itu seringkali tidak mendapatkan manfaat yang sebanding dengan dampak lingkungan dan sosial yang mereka tanggung akibat dari adanya eksploitasi sumber daya tersebut. Ditambah lagi karena adanya kebijakan pemerintah pusat yang seringkali mengabaikan kebutuhan dan juga aspirasi mereka. Next. em, Selanjutnya ada eskalasi konflik. Jadi eskalasi konflik sumber daya alam di Papua ini udah berkembang dari waktu ke waktu dengan meningkatnya intensitas eksploitasi, dampak lingkungan dan sosial yang signifikan, serta terjadinya resistensi dan juga konflik terbuka. Peningkatan eksplorasi dan juga penambangan itu menyebabkan kerusakan lingkungan dan merugikan masyarakat lokal. Pembebasan lahan seringkali mengabaikan hak masyarakat adat, sementara masuknya pendatang mengubah dinamika sosial dan budaya. Resistensi dari masyarakat adat dan juga aktivitas lingkungan memicu demonstrasi dan konflik terbuka dengan aparat keamanan yang sering bertindak represif, sehingga memperburuk situasi ini. Konflik ini menciptakan spiral kekerasan yang kompleks dan sulit diatasi. Next. Selanjutnya ada deeskalasi konflik. Sampai saat ini, konflik sumber daya alam di Papua itu belum ada upaya
yang dilakukan pemerintah untuk menurunkan tingkat eskalasi karena perbuatan penguasaan sumber daya alam di Papua itu masih ada sampai saat ini. Terus hal itu juga sekarang tuh berdampak pada konflik, pelanggaran HAM dan juga genosida yang masih berlangsung hingga saat ini. Masyarakat Papua dan juga SOS eh, Tanah Papua itu sampai saat ini masih menyuruhkan penghentian penguasaan SDA di Tanah Papua dan juga mendesak pemerintah pusat untuk melakukan perpanjangan moratorium 25 tahun dalam program penundaan pemberian izin baru atau PPIB. Next. Oke, yang selanjutnya itu ada resolusi konflik. Jadi resolusi konflik yang bisa digunain dalam konflik sumber daya alam yang terjadi di Papua tuh ada 5. Yang pertama tuh ada melakukan dialog dengan masyarakat. Jadi harus membuka ruang dialog dengan masyarakat secara berkelanjutan yang melibatkan seluruh aspek masyarakat, kayak masyarakat adat, kelompok sipil, pemerintah pusat dan daerah, maupun para pelaku bisnis yang ikut berperan dalam pengelolaan sumber daya alam di Papua. Terus yang kedua itu ada meningkatkan partisipasi aktif masyarakat adat. Jadi harus bisa menghormati dan menampung hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam mereka. Jadi masyarakat adat tuh harus diberikan peran aktif dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam. Yang ketiga itu ada transparansi dan akuntabilitas. Itu tuh harus memastikan transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk akses informasi publik terkait perizinan, kontrak, dan aliran. Terus kalau akuntabilitasnya itu kayak membangun mekanisme akuntabilitas yang kuat untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, melakukan pengawasan ketat terhadap kegiatan ekstraksi dan mencegah pelanggaran lingkungan dan HAM. Yang keempat itu ada pembagian keuntungan yang adil. Itu tuh menetapkan mekanisme distribusi keuntungan dari sumber daya alam yang adil dan merata dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat lokal dan pembangunan daerah. Terus yang kelima ada penegakan hukum. Ini tuh menindak tegas pelanggaran hukum terkait pengelolaan sumber daya alam dan pelanggaran HAM. Melindungi hak asasi manusia bagi masyarakat Papua, termasuk hak atas tanah, budaya, dan lingkungan. Terus itu tuh harus memperkuat mekanisme penegakan hukum dan HAM. Lanjut. Terus yang terakhir itu ada dampak konflik. Nah, dampak yang ditimbulkan ke masyarakat dari adanya konflik sumber daya alam yang terjadi di Papua ini tuh bisa apa ya? Bisa dirasakan dalam jangka pendek, tetapi bisa juga membekas hingga jangka panjang. Dampak-dampak yang ditimbulkan tuh apa ya? Bisa mencakup dari berbagai aspek kehidupan. Terus yang pertama ada dampak terhadap pelanggaran HAM. Nah, konflik itu kan seringkali diwarnai dengan pelanggaran hak asasi manusia oleh aparat keamanan dan kelompok bersenjata. Nah, hal ini tuh menimbulkan rasa trauma, ketakutan, dan hilangnya rasa keadilan bagi masyarakat Papua. Terus yang kedua, masyarakat Papua tuh apa ya merasakan dampak kemiskinan. Akses terhadap sumber daya alam yang terhambat akibat konflik tuh memperparah kemiskinan yang ada di Papua. Masyarakat masyarakat di Papua tuh kehilangan sumber penghidupan tradisional dan terpinggirkan dari proses pembangunan. Terus yang ketiga itu ada kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan tuh kayak kerusakan hutan. Itu tuh apa ya? Biasanya dilakuin kerusakan hutan tuh biasa dilakuin karena mau membuka lahan pertambangan dan industri kayu di Papua. Terus itu tuh kerusakan hutan tuh bisa menyebabkan hilangnya habitat flora dan fauna asli dari Papua. Terus yang terakhir bisa menyebabkan emisi gas rumah kaca juga. Terus ada kerusakan lingkungan selanjutnya tuh ada pencemaran lingkungan. Kayak limbah dan emisi dari kegiatan pertambangan dan industri itu bisa mencemari air, tanah, dan udara, serta bisa membahayakan kesehatan masyarakat yang ada di Papua. Terus kerusakan yang terakhir tuh ada kehilangan keanekaragaman hayati. Nah, eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan itu tuh bisa nyebabin hilangnya keanekaragaman hayati di Papua yang bernilai tinggi bagi kelestarian alam dan budaya. Terus yang terakhir itu ada ketidakpercayaan terhadap pemerintah.
Nah, konflik yang terjadi di Papua ini tuh kan apa ya, kayak udah lama terus berkelanjutan sampai sekarang. Ini tuh apa ya, nimbulin rasa ketidakpercayaan masyarakat Papua terhadap pemerintah. Nah, itu tuh bisa nyebabin terhambatnya upaya perdamaian dan pembangunan yang ada di Papua. Oke, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.